Dokter Citra. Oke. Ya, Dokter Citra, halo. Halo Mas Hasta, Ya, maaf tadi apakah sempat sudah sempat putus terputus, ya? dokter. Iya, Oke, mungkin kita ulangi, dok. Tadi pertanyaan saya berkaitan dengan gejala khasnya itu ada nggak sih? Karena kan tadi demam, kemudian flu demam. Nah, tapi untuk ke demam berdarah ini seperti apa sih? Mungkin monggo diulangi, dokter, untuk penjelasannya. iya. Jadi untuk yang infeksi dengue kita apa? Memang punya rentang yang luas ya, Mas Hasta. Mm, Sebelum saya Oke. ke gejala ya. Jadi Boleh, boleh. ketika seseorang terinfeksi virus dengue itu ada yang mereka tidak bergejala dan sampai dengan manifestasi yang berat. Nah, mereka yang mempunyai gejala biasanya diawali dengan demam tinggi yang mendadak. Mhm, Biasanya kalau anak-anak sekolah itu pagi masih oke, kemudian kok pulang sekolah tiba-tiba suhu badannya tinggi sekali nggih, sampai mhm, 39 atau 40 derajat Celcius. Kemudian ada nyeri. Tapi ini di hmm. tubuhnya juga ada nyeri ya, tapi yang khas untuk infeksi dengue itu ada nyeri di bagian belakang bola mata. Oh, Tetapi juga bisa disertai nyeri di otot-otot maupun sendi. Bisa dengan mual atau muntah, jadi di awal-awal juga sama mungkin infeksi virus yang lain juga demikian. mhm, Dan eh, kalau kemudian kita mengalami yang disebut sebagai dengue dengan manifestasi yang sedang atau DBD atau demam berdarah dengue ini, ada yang kita sebut sebagai demam pelana kuda. Apa itu demam pelana oh, kuda? Jadi pada saat awal demamnya tinggi, kemudian nanti di hari keempat demamnya turun, dan hmm, nanti ada di fase pemulihan, suhunya nanti akan naik lagi. Nah, saat suhu si anak atau orang yang terinfeksi itu turun, itu mhm, sebetulnya bukan pertanda yang baik. Justru ketika dia suhunya turun, ini adalah masa di mana dia memasuki fase kritis. Dan orang tua harus awas atau diri kita masing-masing juga harus awas di fase tersebut. Kalau tidak ditangani dengan baik, kita bisa seseorang tersebut bisa mengalami shock dan kemudian juga bisa berakibat fatalitas. Jadi oke. ini beberapa karakter Mhm. yang mungkin bisa kita sampaikan ya terkait dengan dengue. Oke, oke. Dokter tadi disampaikan ada fase-fasenya gitu ya. Ada fase demam, kemudian apa di tapal kuda itu ya. Ada Ya, demam, kemudian demamnya turun, kemudian eh, mungkin pemulihan kayak gitu bisa dibilang. Nah, itu untuk melalui fase itu butuh waktu berapa lama ya ketika sudah merasa demam, kemudian sampai demam turun kayak gitu, berapa lama waktunya, dok? iya. Biasanya untuk yang fase demam itu 1 sampai 3 hari, fase kritis itu biasanya dimulai di hari keempat. Jadi yang Mhm, harus diwaspadai adalah hari keempat. Nah, beberapa saat ini karena kemarin kita COVID ya, mhm. kemudian mobilitas sangat terbatas dan juga kemudian mobilitas yang terbatas ini ternyata juga menurunkan angka kejadian penyakit-penyakit infeksi termasuk Oh, demam berdarah. Nah, oke. kemudian ke apa keti ke apa ya maksudnya turunnya ini kemudian ini sedikit melengahkan kewaspadaan kita ya. Kita agak sedikit lupa, oh Mhm, kalau ada demam, kemudian hari keempat kita harus selalu waspada mhm. ketika dokter memang menyampaikan, oh ini setiap hari ketiga harus ambil darah, hari keempat itu harus ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk cek darah kembali, itu sebetulnya untuk mengidentifikasi apakah ada arah ke fase kritis. Kalau ada fase kritis harus segera dirawat inap dan mendapatkan terapi cairan. Oke, baik. Jadi perlu kewaspadaan ini ya. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tuh ya, Dokter Citra ya. Betul, Mas Hasta. Iya. Oke. Nah, ini kita sudah terhubung juga dengan Dokter Fauzan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Selamat pagi, Dokter Fauzan. Ketemu lagi. Pagi Mas, selamat pagi semuanya ya. Selamat berjumpa lagi dengan semua. Sehat-sehat, dokter ya. Ya, alhamdulillah sehat-sehat nih Mas. Cuaca cerah di Alhamdulillah. Bantul. Cerah ya. Ya, Oke, tadi kita sudah
membahas juga ini Dokter Fauzan berkaitan dengan kondisi sekarang yang kemarau basah dan hujan, dimungkinkan timbul genangan, kemudian mungkin ada kalau ada nyamuk yang bertelur di sana kayak gitu dan bisa disampaikan oleh Dokter Citra juga ini menjadi potensi untuk munculnya DBD ataupun juga chikungunya. Tadi sudah sedikit disinggung, nanti akan kita bahas lagi lebih detail nih. Nah, saya ke Dokter Fauzan dulu nih berkaitan dengan kasus DBD nih, Dok. Kalau di Bantul sendiri sebenarnya kondisinya seperti apa, Dok? Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih, Mas. Jadi kalau di Bantul sampai saat ini ya artinya tidak ada kasus yang terlalu melonjak, itu enggak ada. Jadi masih ya harapan kita masih landai-landai saja. Kemudian dari data yang kita peroleh ini sampai bulan Agustus ini sudah ada 688 kasus DB di seluruh wilayah Kabupaten Bantul yang tersebar di 16 kapanewon atau kecamatan. Tetapi kalau memang dibanding dengan tahun yang lalu, tahun 2021, ini memang agak meningkat lebih sedikit ya. Kemarin tahun 21 itu dalam 1 tahun ada sekitar 400-an kasus ya. Tetapi pada saat ini pada bulan Agustus sudah ada 688 kasus ini. Jadi ya memang kita ya siap-siaplah kenapa ini sudah mulai naik. Ya harapan kami nanti nggak usah tambah banyak-banyak lah, syukur-syukur berhenti kasusnya. Jangan sampai ya, kayak kasusnya berhenti saja gitu ya. Iya. Oke. Dok, ini untuk ke kasus yang naik tadi itu kalau bisa disebutkan itu di daerah seperti apa sih yang biasanya terjadi kayak gitu? Betul, Mas. Jadi kalau kita lihat data memang kejadian DBD ini seringnya memang di tempat-tempat itu ya. Sejak dulu memang tempat-tempat itu yang lebih dominan penyakitnya ya. Pertama itu di Banguntapan ya. Ini memang Banguntapan sering ya menduduki ranking pertama kalau ada penderita DB ini ya. Ya. Kemudian Kasihan itu juga sama. Kemudian di Pleret ini agak bergeser. Biasanya Pleret itu agak bawah, ini kok agak ingin melonjak ini. Ya. Kemudian Sewon, nah sama. Jadi ini daerah-daerah yang memang relatif jumlah kasusnya lebih banyak. Kenapa? Karena memang ya daerah ini adalah daerah yang berbatasan dengan kota, ya artinya Bantul sebelah utara. Nah, ini ya apakah memang ini terkait dengan mobilitas warga atau memang kedekatan dengan wilayah yang lain. Kemudian kalau daerah-daerah yang agak ke belakang, ke selatan, ke timur, ini memang relatif lebih jarang kasus-kasus yang ada. Karena memang ya ada teori itu yang mengatakan kalau mobilitas manusia yang tinggi ini juga akan berpengaruh kepada angka kesakitan DBD ini. Ya mungkin dari teori itu yang bisa itu membantu menjawab kenapa kok daerah-daerah itu jumlahnya relatif lebih banyak dibanding yang lain. Oke, bukan karena ini juga ya nyamuknya yang ikut pindah gitu ya, Dok ya? Ya kali-kali mungkin kan itu bonceng juga. Aku tak bonceng di kota gitu. Enggak juga ya. Oke, Dok. Kalau ini kasus DBD sama chikungunya ini sama nggak sih, Dok? Mungkin jumlahnya atau kasusnya yang di Bantul gitu, Dok? Oh ya, kalau chikungunya memang berbeda juga dengan DB ya, Mas. Okay. Kalau chikungunya ini tahun ini memang jarang sekali kasus chikungunya. Biasanya kalau chikungunya yang di Bantul ini biasanya ngeblok satu desa, satu kelurahan, atau pedukuhan mana. Itu hampir sebagian besar warganya kena ya, demam, nyeri persendian, baik itu di lutut, tangan ya, sampai kalau jalan kan bengkuk-bengkuk itu ya, bengkuk ya. Istilahnya dengkulan kalau tempat kami, karena memang yang paling terasa sakit itu di dengkul, di lutut. Oke. Itu. Dan memang kalau di Bantul ya penyebarannya sangat minimal kok yang chikungunya ini. Meskipun demikian, kalau kita ada informasi dari masyarakat yang mengindikasikan adanya penderita yang banyak dari chikungunya, ya kita terus tanggap itu ya. Kita langsung
mengadakan epidemiologi penelitian, kita akan ke sana, apakah memang benar, kemudian faktor-faktor risiko apa yang bisa menyebabkan kok hampir sebagian warganya itu kena cikungunya itu kenapa ya? Apakah itu memang banyak perindukan nyamuk atau yang lain? Nah, itu kan bisa kita tindak lanjuti dari laporan masyarakat tadi. Kita juga langsung memeriksa kondisi klinisnya, apakah memang ini cikungunya ataukah mungkin ada penyakit yang lain. Itu juga kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Nah, ini juga kami juga menggandeng teman-teman kami yang di lapangan, teman-teman dokter di puskesmas, kemudian kader kesehatan, kemudian juga perangkat dari Kapanewon atau kelurahan. Itu, Mas. Oke. Baik, Dokter Fauzan dan juga Dokter Citra, kita break dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan. Ada dulu ini perbincangan cukup menarik seputar waspada demam berdarah tinggi dan juga cikungunya untuk hari ini ya. Ini dipersembahkan oleh World Mosquito Program, Yayasan Tahija dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Investasi tapi takut salah pilih, udah mulai Hasta. Hesta. Oh, kiri.
Oke, Sobat Sonora dan juga small listeners, kita masih di perbincangan di pagi kali ini seputar waspada demam berdarah, dengue, dan cikungunya ya. Ini dalam memperingati Hari Pengendalian Nyamuk atau HPN tahun 2022 bersama World Mosquito Program WMP dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan Yayasan Tahija dan UGM juga ini ya. Ya, terima kasih sekali atas bergabung di kesempatan pagi kali ini. Yang mau bertanya di 081754832000. Kita lanjutkan ya perbicaraan kita. Ada Dr. Fauzan dan juga Dr. Citra Indriani. Ini ahli epidemiologi penyakit menular WMP Yogyakarta nih ya. Oke, Dr. Citra. Iya, Mas Hesta. Halo, dokter. Iya, apakah terdengar suara saya? Oke, kita ke Dokter Fauzan lagi deh kalau gitu nih ya. Sambil menunggu mungkin ada sedikit teknis di Dokter Citra ya. Dokter Fauzan, nah ini berkaitan dengan tadi disampaikan penjelasannya ya. Terus ini apa nih upaya yang istilahnya sedang ataupun telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Bantul sendiri dalam tadi disampaikan pencegahan kasus DBD dan juga di cikungunya ini, Dokter Fauzan, silakan. Ya, terima kasih Mas Hasta. Jadi gini. Yang pertama ini adalah memberikan informasi penyuluh kepada masyarakat ya. Kalau sebetulnya apa sih penyakit itu ya? Kenapa kok ini kita berikan informasi dulu? Ya ini jangan sampai masyarakat itu ketakutan banget, ketakutan berlebihan atau ya panik itu loh. Waduh ada penyakit banyak misalnya menyerang suatu daerah itu ya. Kita kenakan dulu ya. Jangan sampai mereka punya pikir yang tidak ya ketakutan banget tidak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tentu pencegahannya selain dengan edukasi, informasi, komunikasi, tentu juga harus ke lapangan ya. Dilihat dari sana apakah memang di sana itu banyak perindukan nyamuk ya yang sebagai penyebar penyakit ini ya. Karena memang kalau kita lihat di lapangan lokasi-lokasi atau daerah yang penderitanya itu banyak, itu memang angka bebas jentiknya rendah. Gitu. Artinya apa? Ya, artinya memang di situ banyak nyamuk. Gitu. Nah inilah yang harus kita berikan informasi kepada masyarakat bahwa sebetulnya penyakit ini bisa dicegah. Cuma memang sangat mengganggu sekali. Gitu, ya. Kalau sudah kena cikungunya ini berhari-hari orang tidak bisa produktif, ya cuma duduk-duduk dan menahan sakit. Ya. Ini repot kalau seperti itu. Nah, kalau bisa dicegah, kenapa kok nggak bisa mencegah masyarakat itu? Kok juga pencegahannya mudah ya, murah meriah itu ya. Ya yang jelas masyarakat kita infokan bahwa sarang-sarang nyamuk mari kita berantas. Tidak harus dengan fogging yang heroik ya, pakai semprotan asap itu kan kadang-kadang wah heroik ya. Kita saja yang melaksanakan bisalah dengan yang sederhana. Jangan membuat genangan air entah itu di sekitar rumah, di dalam rumah sendiri, genangan air yang sudah ada memang ada, entah itu bak mandi ya kalau masih ada, itu tolong dikuras. Di tempat-tempat terbuka ya jangan sampai ada tempat-tempat yang bisa untuk menampung air, misalnya pecahan gelas, kemudian kaca di pekarangan-pekarangan yang itu masih banyak, itu ya tolong dibuang, ya. Kemudian jangan suka menggantung baju, ya itu ke tempat hinggap nyamuk yang sangat disukai di rumah. Padahal itu asik dok, langsung dari habis kerja gitu. Pengalaman ya mas. Curhat dok. Ya itu memang kebiasaan yang kadang-kadang biasanya rapopo, tapi ya jadi popo akhirnya kalau anggur seperti ini ya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Jentik-jentik nyamuk yang ada di tempat-tempat genangan air itu harus kita berantas. Kalau jentiknya sudah nggak ada ya insya Allah nanti nggak ada nyamuk dewasa itu ya. Nah nanti kalau sudah nyamuk dewasanya ada, ini baru di fogging atau apa ya intinya itu. Kemudian itu di sisi lingkungan. Kemudian untuk pribadi sendiri, individu ini juga harus hati-hati ya. Seandainya memang tidur siang ya mohon dilindungi diri kita. Artinya kalau pakai di rumah ya ada kelambu, ada selimut ya. Kemudian pakai kain lengan panjang atau kain celana panjang karena memang pada saat-saat pagi atau sore ini kan nyamuk itu
berkeliaran ya cari mangsa itu ya. Nah, ini kan sering menggigit itu di tangan, di kaki, kadang-kadang di kantor, di sekolah itu celekat-celekit sikilnya ternyata memang digigit nyamuk ya. Itulah kalau apa ya, nggak pakaiannya nggak rapet ya jadi sasaran nyamuk nantinya. Itu ya individu. Itu yang mudah-mudah saja kok sebetulnya. Oke, memang 3M itu memang penting banget diingat terus dan digalakkan itu ya, dokter Ya, itu ya. formula yang saya kemukakan tadi itu dalam 3M. Ya, asal bersih, menutup genangan air, tidak ada genang air, menutup tandon-tandon air, itu ya nggak usah khawatir. Nanti juga nyamuk juga bingung mau tempat di mana. Oke. Baik, saya ke Dokter Citra. Halo dokter. Iya, Mas Hasta, Oke. apakah bisa Ya, dengar? ini sudah lancar dokter. Mungkin kita lanjutkan dokter. Tadi baru sedikit disampaikan sih berkaitan dengan DBD. Dan juga tadi dokter Fauzan nyinggung cikungunya yang ternyata tuh kebanyakan memang di lutut yang diserang itu ya, yang dirasakan maksudnya, yang dirasakan oleh penderitanya kayak gitu dah. Dok, ini sebenarnya seperti apa sih perbedaan cikungunya sama DBD ini dok? Mungkin bisa digambarkan. Oh ya, dari sisi gejala ya, Mas Hasta ya. Mm-mm. Kalau dari sisi gejala, di awal akan sama ya. Semuanya akan mengalami demam. Hanya saja untuk yang cikungunya, dia akan berlanjut untuk nyeri sendinya. Itu mungkin bisa sampai bulanan ya. Ada yang bertahan sampai 3 bulan, ada yang selama 1 minggu itu tidak bisa bergerak sama sekali karena saking sakitnya. Jadi memerlukan pengobatan di puskesmas untuk mengurangi rasa-rasa nyeri. Halo Dokter Citra. Halo dokter. Dokter Citra. Wah, ini tampaknya nih. Sehingga Dokter Citra. Beraktivitas. Nah, baik sahabat Sonora dan juga semua listener, sambungan dengan Dokter Citra sedikit terganggu ya, putus-putus tadi. Kita harus break dulu. Sebelum nanti kita coba ulangi lagi ya, mungkin informasi yang mau disampaikan Dokter Citra ini mungkin nanti juga bisa dibantu oleh Dokter Fauzan ya berkaitan dengan informasi yang cikungnya sama DBD ini ya. Oke, Dokter Citra tadi sempat putus-putus, tapi kita harus break dulu. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Mohon maaf sekali ini ya, Dokter Citra, kita cut dulu. Kita ke jeda berikut ini. Halo Dokter Citra. Iya Mas Hasta, maaf. Aduh, ini putus-putus pakai ya. HP. Gimana, ini masih dok? putus-putus. Kalau ini aman ini. Tadi waktu penjelasan putus-putus terus. Iya, karena ada telepon masuk. Saya pakai HP. Oke. Bukan nanti setelah segmen ini kita aman ya, semoga ini ya. Apa double ya? Yang satu sepertinya jaringannya juga nggak bagus. Saya sudah pakai 2 ini padahal. Iya ya. Aduh. Oke, semoga yang pakai yang ini aja nih sudah bisa nih, semoga nih. Oke ya. Ini saya masih iklan, nanti kita ulangi lagi ya, dokter ya. Sekaligus nanti mungkin saya ke pertanyaan berikutnya seputar penanganan DBD yang bisa dilakukan seperti apa gitu ya. Yep. Oke. Saya ke iklan di sini dulu, Dok. Dokter Fauzan nanti langsung kita ke Womantul ya, biar langsung kena Womantulnya di segmen selanjutnya. Oke.
Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surotompat, Kota Baru, Yogyakarta. Sahabat Sonora juga smart listeners, kita masih di perbincangan di kesempatan pagi kali ini hingga pukul 10 nanti ya, seputar waspada demam berdarah, dengue, dan juga cikungunya. Ada Dr. Fauzan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dan ada Dr. Citra Indriani, MPH nih ya, ahli epidemiologi penyakit menular UMP Yogyakarta. Persembahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, World Mosquito Program, dan juga Yayasan Tahija dan UGM tentunya nih ya. Yang mau gabung di 081754832000. Kita kembali ke Dr. Fauzan sama Dr. Citra. Dr. Citra, kita lanjutkan lagi. Tadi sempat keputus-putus informasinya berkaitan informasi cikungunya itu seperti apa sebenarnya sama DBD, bedanya kayak apa sih? Monggo, Dr. Citra langsung aja. Ya, jadi mungkin saya sedikit mengulang. Yang untuk awal tidak ada perbedaan ya, tetap sama-sama demam. Hanya saja untuk yang cikungunya, untuk nyeri sendinya dia akan bisa berlangsung lama, bahkan sampai ada yang bertahan sampai 3 bulan ya. Dan kalau tadi Pak Fauzan menyampaikan dengkulan, tapi sebetulnya yang diserang tidak hanya sendi lututnya saja, tapi juga yang lainnya juga termasuk di otot-ototnya juga merasa tidak nyaman, sakit, sehingga Mas Hasta dan bisa membayangkan bagaimana kalau merasakan linu dan nyeri di seluruh tubuh untuk bekerja pastinya akan tidak nyaman sekali gitu. Sampai ada yang harus merangkak ya untuk dia ke kamar mandi atau ke toilet itu harus merangkak karena saking nyerinya. Jadi tidak nyamannya cikungunya ada di sana dengan akibat fatalitas yang rendah sekali untuk cikungunya. Bahkan mungkin hampir jarang sekali kematian yang diakibatkan cikungunya. Bedanya dengan infeksi dengue, kalau tadi virusnya dengue, kalau cikungunya virusnya cikungunya. Nah, bedanya untuk dengue, kalau kita mengalami yang disebut sebagai DBD, tadi kita mengalami fase kritis. Dan tidak setiap infeksi dengue itu akan mengalami fase itu, tidak. Sehingga yang perlu diwaspadai adalah awas di mulai hari ketiga keempat itu adalah awas. Dan tadi bahwa fase kritis itu kalau dilalui dengan baik, maka bisa pulih. Tapi kalau tidak dikelola dengan tepat waktu itu bisa berakibat fatalitas. Dan awasi dengan beberapa tanda bahaya. Kalau untuk dengue itu adalah demam, kemudian kok di hari ketiga anaknya atau orangnya lemas, kemudian resah gelisah nih kalau pada anak biasanya demikian, pipisnya sangat berkurang, kemudian mungkin untuk minum cairan menjadi sangat berkurang ya. Dan salah satu pengelolaan yang harus dilakukan adalah pengelolaan demam. Jadi mengkonsumsi obat anti demamnya dan juga konsumsi cairan. Jadi jus jambu monggo silahkan, yang penting asupan cairannya itu terpenuhi, jangan sampai dibiarkan untuk tidak minum karena itu bisa berakibat demamnya mungkin lebih tinggi, kemudian dehidrasi juga. Gitu. Dokter, sebenarnya ada obat obat khusus untuk ke DBD sama cikungunya ini enggak sih? Kalau obat khusus tidak ada ya. Oh, tidak ada obat antivirus untuk cikungunya ataupun untuk dengue sampai saat ini belum ada di Indonesia. Dan terapi satu-satunya adalah mengelola demamnya dan datang tepat waktu ke layanan kesehatan, ke rumah sakit untuk tadi pengelolaan fase kritis. Karena tadi tidak ada obatnya, sehingga kita upayanya memang harus mencegah. Tadi Pak Fauzan menyampaikan bahwa pencegahannya sebetulnya tidak sulit sekali dan kita juga bisa melakukannya. Oke. Dan seandainya ada masyarakat yang mungkin terkena kayak gitu, penanganannya seperti apa nih? Dikasih minum terus atau dikasih apa kayak gitu? Iya, minum yang cukup, tetap minum yang cukup. Ya, input makan, karena untuk sakit kan kita tetap butuh nutrisi ya. Tapi pahit dok biasanya dok.
Iya, dan itu justru kehebatannya seorang agen infeksi itu memang demikian ya, membuat yang terinfeksi itu merasa tidak enak sehingga tidak mau makan. Justru perangnya kita ada di situ. Perang harus tetap minum, kemudian tetap makan meskipun rasanya tidak enak, sedikit-sedikit tetap harus ada yang masuk karena itu adalah perangnya kita melawan virusnya. Gitu. Nah, tadi kalau untuk dengue sebetulnya ada juga, mungkin kalau saat ini sudah sangat familiar dengan yang disebut dengan antigen COVID ya. Sebetulnya untuk dengue ini kita juga bisa identifikasi apakah mereka yang demam itu terinfeksi dengue atau tidak dengan rapid test, sama seperti rapid testnya COVID ya, dengan kaset gitu, kemudian diberikan setetes darah kalau untuk dengue, kalau di COVID kan dengan swab ya. Nah, kemudian kita bisa tahu apakah dia terinfeksi dengue atau tidak. Nah, kalau dia terinfeksi dengue, maka dokter akan menjadi awas, orang tua juga menjadi awas, karena ketika ada infeksi dengue di dalam tubuh si anak atau individu itu, ada potensi dia mengalami fase kritis. Nah, di fase kritis, terapi apa? Sebetulnya yang diberikan adalah cairan juga yang diberikan supaya tidak mengalami shock. Kalau untuk trombosit pasti akan turun kalau diinfeksi dengue, tapi nanti dia akan kembali kembali dengan sendirinya karena perjalanan infeksi virusnya demikian. Jadi transfusi trombosit bukan terapi utama untuk itu, hanya support sebetulnya ketika situasi atau kondisi pasien tersebut memerlukannya, tapi bukan yang utama. Yang utama adalah cairan. Oke, baik ya. Saya balik ke Dr. Fauzan. Dr. Fauzan, masih terus bergabung? Ya. Oke, nah dokter, kalau di media sosial, kemudian juga di media massa kayak gitu, Bantul nih giat-giatnya menggalakkan program Wow Mantul, bahkan di mana di spanduk-spanduk juga ada tulisan-tulisan di jalan-jalan kan Wow Mantul, Wow Mantul. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nyamuk ke Wolbachia ini aman atau tidak Wow Mantul itu ya? Gimana, Dok? Ya, oke Mas Hesta dan pendengar semuanya. Jadi mungkin kalau di wilayah Bantul seperti yang dikemukakan tadi banyak spanduk ya, baliho itu juga bagian dari kami untuk berkampanye tentang DBD itu ya. Wow Mantul kan Wolbachia wis masuk Bantul artinya itu ya. Jadi dulu memang belum ada. Nah, ini memang perlu kita sadarkan pada masyarakat jangan sampai itu salah kaprah, salah tompo gitu ya. Karena masih ada masyarakat yang mengatakan bahwa kita itu ternak nyamuk gitu loh, memperbanyak nyamuk gitu loh. Oh iya. Nah, itu yang sampai sekarang masih ada. Sebetulnya kan tidak ya. Itu kan sebetulnya mengganti posisi nyamuk lokal nanti diganti dengan Wolbachia. Kalau jumlahnya sih saya kira ya tidak terlalu banyak banget itu. Terus tambah banyak tidak, karena nanti juga ada yang mati, ada yang tidak menetas telurnya. Jadi ada yang mati, ada yang hidup, itu kan nanti juga relatif seimbang. Hanya saja komposisi nyamuk yang berwolbachia itu akan lebih banyak dan itu aman. Nah, jadi disinilah letaknya ramah lingkungan bagi pencegahan DBD ini. Lain dengan misalnya dengan semprotan, dengan abate itu kan bahan-bahan yang memang kurang ramah lingkungan gitu ya. Nah, dengan Wolbachia ini nyamuk tetap ada, tapi kan kalau gigit juga tidak menyebabkan demam berdarah. Nah, itu kan logikanya seperti itu. Nah, memang masyarakat masih ya itu tadi takut ya tambah nyamuk, ternak nyamuk itu menolak seperti sementara masih ada yang seperti itu. Tapi dengan sedikit demi sedikit kita berikan pemahaman dengan logika, dengan yang nalar dan ilmiah itu ya mereka juga nerima juga akhirnya ya. Nah, tinggal sedikit yang kurang begitu paham. Yang jelas ini kan nyamuk aman loh ya. Ya, aman yang jelas ya. Ya, cuma kalau virusnya kan tidak bisa berkembang dalam tubuh nyamuk. Sehingga kalau gigit ya udah gigit saja, paling-paling gatal ya no. Ya, tidak menyebabkan infeksi demam berdarah. Itu yang Wow Mantul yang dikatakan aman tuh ya. Jadi ya nanti harapan kami masyarakat bisa menerima program Wow Mantul yang ini yang praktis ya, praktis. Nanti kalau memang komunitas nyamuk yang berwolbachia itu sudah dominan di wilayah kita,
ya nggak usah khawatir. Dari penelitian kan menunjukkan bahwa kalau sudah masa tertentu dominan Wolbachia, ya udah nanti di lapangan itu penderitanya akan berkurang. Di rumah sakit juga akan berkurang yang mondok karena DBD. Itu program harapan yang kita masyarakat kan, yang kita kembangkan ke masyarakat itu, Mas. Oke, dan ini program kan sudah berjalan ya, Dokter Fauzan ya, dan Ya. bahkan ada penitipan-penitipan ember gitu ya. Nah, tapi sekarang ini ada di tahapan apa nih dokter? Ini tahapan penitipan ember yang ke-6 ya dari Oh, rencana keenam. 12 ya. Jadi baru separuh ya. Oh, Tapi baru ya lumayan, separuh. ini sudah sebagian besar masyarakat sudah tahu manfaat dari program penitipan ember Womantul ini ya. Harapan kami nanti bisa tuntas sampai selesai, dan harapan nanti pula ini populasi nyamuk yang berbahaya itu cukup di masyarakat, sehingga kasus-kasus DBD itu akan turun. Kemudian seandainya ada ya nanti yang di rumah sakit itu juga akan sangat berkurang. Itu Mas. Oke, 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 oke. Dok, ini sebenarnya tahapannya itu seperti apa sih, gambarannya mungkin di gambar singkat seperti apa nih tahapan kok sampai penitipan ember yang Ya, kedua, mungkin ya seperti jadi apa gini, gitu. nanti itu kan di masyarakat itu dijadikan orang tua asuh untuk memelihara, menetaskan telur nyamuk yang berbahaya ini. Kalau Oke. telurnya nyamuk sudah menetas, jadi jentik-jentik, kemudian terbang jadi nyamuk dewasa, harapan kami nyamuk dewasa itu akan kawin dengan nyamuk lokal. Nah, kawin lokal kemudian nanti akan berkembang biak menjadi nyamuk yang berbahaya. Nah, setelah Oke. dua minggu, yang bekas teluran yang menetas tadi itu kita ganti dengan telur nyamuk yang baru. Ya, jadi ember kecil-kecil itu kita ganti, kita isikan lagi telur nyamuk, kita tetaskan lagi. Setelah 2 minggu kita lepaskan lagi. Nah, sampai akhirnya nanti ke 12 kali tahapannya. Jadi Oh, oke. kita memang memperoleh telur dari laboratorium WMP Jogja sana di UGM. Ya, Mhm. kemudian didistribusikan oleh kader, kemudian oleh masyarakat ditetaskan lagi pakai ember itu. Ya, nanti terus bertelur, menetas, jentik-jentik, nyamuk terbang. Nah, sudah 2 minggu ya ganti lagi. Seterusnya gitu Mas. Jadi pelan-pelan Mhm. kita membudidayakan nyamuk. Mhm. Gitu. Oke, oke, baik. Dokter Fauzan, kita harus break lagi jeda nih, dan juga Dokter Citra, masih ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya penting nanti disampaikan juga ke pendengar semuanya nih. Dokter Citra juga nih berkaitan dengan sebenarnya kita sebagai masyarakat itu kapan sih harus segera ini dibawa ke rumah sakit, nanti Dokter Citra akan menyampaikan ya, biar tidak terjadi fatalitas. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin masyarakat masih masih ini kok malah turun demamnya. Nah, padahal itu masa-masa kritis. Nah, nanti seperti apa sih penjelasan yang benar nanti akan disampaikan di kesempatan pagi kali ini ya, sahabat Sonora juga Smart Listeners, di perbincangan seputar waspada demam berdarah tinggi dan juga cikungunya.
97,4 Radio Sonora juga dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora juga Smart Listeners, kita masih di perbincangan di kesempatan pagi kali ini ya, bersama World Mosquito Program dan juga Yayasan Tahija dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul seputar waspada demam berdarah, dengue dan cikungunya. Dan tadi sudah disinggung sama Dr. Fauzan di Bantul dan juga di beberapa tempat lainnya tentunya nih ya. Nah, kalau di Bantul ini sudah ada program Womantul. Wah, dan kalau lihat spanduk dan juga banyak baliho-baliho yang mengatakan Womantul. Nah, ini di Bantul sudah berjalan dan sampai di tadi penitipan ember yang kedua tadi ya, Dr. Fauzan ya. 6 nih Mas. Yang ke-6 ya. Oh, yang ke-6 malahan. Wah, jadi luar biasa nih ya. Targetnya nih masih berapa sih, Dr. Fauzan? 12 nih. 12? Iya, 12 kali atau 6 bulan jadi. 12 kali atau 6 bulan ya. Ya. Dan ini masih terus berjalan ya. Iya. Luar biasa ini ya. Tapi tadi hambatan-hambatan disampaikan berkaitan dengan masyarakat yang belum tahu berkaitan program Womantul nih, sudah aman ya, sudah tersosialisasikan ya? Ya, terima kasih sudah aman Mas, karena memang program ini sangat didukung oleh Pemda dari Pak Bupati, Pak Wabub, kemudian PD yang lain itu juga sangat mendukung kegiatan ini. Kemarin juga ada acara khusus ya, kita keliling-keliling GUES bersama WMP, bersama Pemda Bantul, Dinkes, Puskesmas itu keliling jalan-jalan GUES itu sambil ngecek penitipan telur yang ada di masyarakat. Jadi cukup masyarakat cukup senang gitu ya, sudah istilahnya digatek dengan pemerintah dalam hal ini yang terkait, dinas terkait untuk ngaruh ke piye sakjane le ngingu jentik-jentik tadi. Dan ternyata juga bagus, mereka juga artinya sudah respect dengan yang kita berikan, dan mereka juga artinya ya sesuai dengan yang kita beri arahan kepada mereka itu. Masyarakat juga bagus responnya. Support banget ya. Iya, nah, makanya ini kan sesuatu yang patut kita syukuri, kita hargai ya. Ada teknologi ini ya, Dok ya? Iya. Oke. Terus Dok, ini untuk mereka yang selama proses tahapan penitipan ember nyamuk berwolbachia ini ya di Bantul ya berlangsung, apakah ya masih ada potensi terkena dengue juga, Dok? Ya, jadi kalau namanya potensi itu masih ada saja ya. Apalagi kalau ini kan belum tuntas ya. Belum kita sampai program selesai, ini baru separuh perjalanan, tentunya ada kemungkinan ya potensi untuk kena DB itu masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang populasi masyarakat kita ya dan mobilitasnya kan tinggi ya, orang Bantul pergi ke luar Bantul kan juga banyak. Hampir tiap hari aja Jogja Bantul, Jogja Kulon Progo juga Sleman banyak ya. Ini kan juga ada kemungkinan untuk membawa bibit-bibit penyakit yang dari luar Bantul ya. Jadi yang masih ada, karena ini seperti yang saya katakan tadi, ini terkait dengan mobilitas masyarakat yang ikut juga berperan dalam meningkatkan penularan DB ini. Kenanya tidak di Bantul, tapi begitu pulang ya beberapa hari kemudian muncul di Bantul. Nah ini kan juga bisa. Gitu. Oke, baik. Kemudian PSN juga ini kan juga masih tetap kita galakkan ya, pemberantasan sarang nyamuk supaya betul-betul nyamuk itu nggak betah di lingkungan kita. Ya, sarangnya kita berantas gitu ya. Nah, harapan kami kejadian DBD ataupun dengue atau penyakit yang lain itu akan bisa kita reduksi, kita kurangi. Jadi memang potensinya masih ada saja. Yang penting kan kita harus waspada gitu aja, Mas. Oke, ya. Tapi yang jelas ini program yang cukup menarik yang terus dikembangkan sama pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengurangi penularan DBD itu ya. Iya, betul Mas. Perkembangan dari nyamuk DBD tadi. Wah. Asik sekali perbincangan kita Dr. Fauzan dan juga Dr. Citra. Nah, ini untuk mengakhiri kebersamaan kita nih, Dr. Citra tadi juga bisa menyampaikan berkaitan dengan kalau terjadi kegawat daruratan. Nah, ini apa yang yang mestinya dilakukan oleh masyarakat atau hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat berkaitan dengan kasus-kasus DBD ini. Silakan ini.
Dokter Citra, mungkin Iya. untuk mengakhiri kebersamaan kita. Iya, jadi Mas Hasta, seperti yang tadi disampaikan Pak Fauzan bahwa dengue masih ada di sekitar kita, masih merupakan ancaman ya untuk masyarakat di Yogyakarta, sehingga tidak perlu enggan untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit ya, karena kita tahu bahwa di tahun-tahun kemarin masyarakat cukup enggan untuk datang ke fasilitas kesehatan karena mungkin merasa nanti jangan-jangan di COVID kan, atau sehingga takut ya. Tapi tidak demikian, karena dengue masih ada. Salah satu hal yang kami belajar dari beberapa kematian akibat dengue adalah bahwa cepat akses ke layanan kesehatan, pulih puskesmas, kemudian klinik dokter pun tidak masalah karena mereka juga masih awas kalau dengue itu masih ada. Kemudian jika dokter atau dokter di klinik atau di puskesmas meminta untuk di hari libur pun untuk melakukan pemeriksaan kembali, maka patuhilah anjuran tersebut untuk misalkan besok misalkan hari Minggu karena puskesmas tidak membuka layanan, maka hari Minggu tolong ke rumah sakit untuk periksa gitu. Karena satu-satunya indikator yang bisa mengarah ke keadaan bahaya itu adalah kita bisa melihat dengan indikator dari pemeriksaan darah selain dari tanda klinisnya. Nah, tren itu bisa dilihat sehingga kemudian dokter sudah mempunyai kehati-hatian, ini harus dirawat inap, ini tidak boleh dirawat jalan. Jadi tidak boleh dirawat di rumah, ini harus berada di rumah sakit untuk kewaspadaan fase kritis. Jadi itu karena kemarin sebetulnya akses belajar dari beberapa kasus kematian akibat dengue, sebetulnya mereka sudah akses ke puskesmas, ke dokter. Hanya saja anjuran untuk kembali ini tidak ditaati, sehingga kemudian mereka tidak kembali kan kebetulan kok ya di hari Minggu ya, hari libur ya, sehingga tidak kembali atau periksa di rumah sakit, atau kemudian merasa mungkin saat di hari Minggu kok ini demamnya turun, ini kayaknya nggak apa-apa, besok saja. Nah itu yang harus hati-hati di situ ketika demam turun, dan saat itu juga diminta untuk kembali periksa lagi ke rumah sakit atau ke puskesmas, kembalilah untuk periksa, karena itu yang menjadi kewaspadaan kita supaya tadi fatalitas tidak terjadi. Oke, baik. Oke, ke Dokter Fauzan nih, karena waktu kita sudah mepet sekali. Apa yang mau disampaikan ke pendengar semuanya? Silakan, Dok. Nah, terima kasih untuk para pendengar semuanya saja ya, bahwa pencegahan itu lebih utama, lebih mudah, lebih murah daripada pengobatan kalau sudah kena penyakit, kalau sudah sakit, repot. Maka marilah kita teruskan gerakan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, kemudian kita juga akan melanjutkan program Bawa Mantul ini yang terbukti sudah bermanfaat bagi masyarakat, ramah lingkungan, dan tentunya hasilnya juga cukup bagus bagi kita semua. Terima kasih, Mas. Oke, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Dokter Fauzan, Kepala Dinas Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dan juga Dokter Citra Indriani, MPH, Ahli Epidemiologi Penyakit Menular WMP Yogyakarta, untuk perbincangan di kesempatan pagi kali. Semoga banyak bermanfaat untuk kita semuanya ya, Dokter ya. Oke. Dan ini perbincangan dalam rangka memperingati Hari Pengendalian Nyamuk atau HPN 2022 ya, yang kemarin ini bertepatan di tanggal 20 Agustus 2000. Oh, belum malahan ya, besok nih ya, 20 Agustus 2022 nih ya, di perbincangan kita pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, sahabat Sonora, juga untuk narasumber semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya, informasinya cukup menarik. Semoga ini cukup bermanfaat kita semuanya, dan saya Hasta pamit. Selamat pagi, selamat mendengarkan program-program kami selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.